Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Bauran Pemasaran Global Produk Smartphone iPhone. Adapun, kelompok kami terdiri dari 5 orang anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Tresna Pradana Satana, dengan NIM 511171128, Muhammad Ihsan Akmal Putra dengan NIM 511171130, Ferry Azharul Hakim dengan NIM 511171131, Nadila Wulandari dengan NIM 511171132, dan Tiara Putri Pratomo dengan NIM 511171135. Selanjutnya, mari kita saksikan sejenak produk profile iPhone dalam cuplikan video berikut ini. iPhone merupakan salah satu merek global smartphone yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Apple Incorporated, yang mana memiliki keunggulan seperti sistem operasi tersendiri yaitu iOS Apple, serta memiliki sistem prosesor tersendiri yaitu Apple Bionic, yang menjadikan produk smartphone dengan merek iPhone berbeda dengan jenis smartphone yang ada, baik dari segi tampilan maupun performa. Meskipun iPhone mematok harga per unit produknya dengan sangat tinggi, namun saat ini iPhone tetap merupakan salah satu merek smartphone yang terkemuka di dunia, dengan total penjualan pada kuartal keempat pada tahun 2019 mencapai 70,7 juta unit dengan pangsa pasar mencapai 18,9%. Sehingga hal tersebut menjadikan iPhone sebagai merek smartphone yang paling unggul dan laris di dunia. Adapun di Indonesia, iPhone menduduki peringkat 5 dalam perolehan pangsa pasar sebesar 7,76%. Berdasarkan hal tersebut, maka kami tertarik untuk melakukan analisis lebih dalam terkait bauran pemasaran global pada produk smartphone dengan merek iPhone. Adapun identifikasi masalah dalam makalah ini yaitu yang pertama, bagaimana keputusan produk iPhone, yang kedua, bagaimana keputusan promosi iPhone, yang ketiga, bagaimana keputusan harga iPhone, dan yang keempat, bagaimana keputusan saluran pemasaran dan distribusi fisik iPhone. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui keputusan produk iPhone, yang kedua, untuk mengetahui keputusan promosi iPhone, yang ketiga, untuk mengetahui keputusan harga iPhone, dan yang terakhir, untuk mengetahui keputusan saluran pemasaran dan distribusi fisik iPhone.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan proses keputusan produk. Yang pertama adalah atribut produk. Atribut produk dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah kualitas. iPhone memiliki kualitas produk dengan keunggulan tersendiri dan berbeda dengan produk smartphone lain, seperti memiliki kemampuan fotografi yang tajam serta jernih, memiliki chipset prosesor Apple Bionic yang mampu menghasilkan performa yang tinggi, memiliki build quality yang sangat tinggi sehingga jarang ditemukan kecacatan pada produk smartphone iPhone, serta memiliki sistem keamanan yang sangat tinggi sehingga dapat meminimalisir terjadinya serangan virus, malware, ataupun peretas. Kemudian, iPhone memiliki beberapa fitur unggulan yang menjadikan produk smartphone tersebut berbeda dengan para pesaing lain, seperti sistem operasi iOS yang didukung dengan pengembangan fitur sistem operasi secara berkala, sehingga menyajikan tampilan dan pengalaman yang berbeda bagi para pengguna, serta fitur layanan iTunes yang menyediakan berbagai lagu yang dapat diunduh secara resmi, fitur Touch ID yang merupakan akses keamanan sidik jari yang paling aman dan akurat sehingga dapat memberikan keamanan bagi para pengguna. Kemudian, adanya aplikasi App Store yang menyediakan dan mendukung berbagai aplikasi terbaru dan berkualitas. Kemudian, tersedia juga layanan iCloud yang berguna untuk menyimpan data secara cloud atau awan sehingga user dapat mensinkronisasi data seperti foto, musik, dan dokumen. Kemudian, iPhone memiliki desain yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri, sehingga selalu berhasil menciptakan tren terbaru serta selalu menciptakan produk dengan desain serta warna yang elegan, sehingga menimbulkan kesan premium dan mewah bagi para penggunanya. Selanjutnya adalah pemberian merek. Pemberian merek dilakukan dengan memberikan tulisan iPhone dan logo buah Apple yang sebagian tergigit, sehingga hal ini merupakan ciri khas dari merek smartphone yang diciptakan oleh Apple Incorporated yang berguna sebagai identitas agar pelanggan dapat dengan mudah mengidentifikasi produk dan juga sebagai pembeda dengan produk smartphone yang dimiliki oleh pesaing. Kemudian, mengenai kemasan, iPhone mengemas produknya dalam kemasan dus dengan desain yang simpel dengan tampilan produk dengan warna dasar latar hitam atau putih sehingga terdapat memiliki kesan yang mewah. Dalam hal pelabelan, iPhone dalam kemasannya terdapat beberapa informasi yang diberikan berkaitan dengan produk seperti informasi produsen, identitas nomor ponsel atau email, kemudian spesifikasi produk, buku manual penggunaan, serta kartu garansi. Kemudian, untuk jasa pendukung produk, iPhone memiliki gerai service center yang tersebar luas di berbagai daerah dan kota besar. Selain itu, tersedia pula layanan pusat panggilan baik melalui web, telepon, ataupun email. Perkenalkan, nama saya Tiara dengan NIM 135. Saya akan menjelaskan mengenai keputusan promosi dalam produk iPhone. Di sini saya sudah memegang produknya, mari kita implementasikan. Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan iPhone itu adalah salah satu perusahaan tersukses di dunia dalam bidang teknologinya. Tentunya untuk mencapai kesuksesan itu, perusahaan itu mempunyai yang paling utama yang akan saya jelaskan, keputusan promosi dalam produk iPhone. Di sini bisa dijelaskan bahwa produk iPhone itu adalah salah satu pengiklanan yang paling ciamik seperti yang bisa dilihat dari iklan cetaknya di surat kabar. Konsumen itu biasanya akan menemukan iklan Apple menjadi jelas dan segar dilihat dari warna-warnanya, dan latar belakang mereka itu pasti selalu memakai warna putih dan akan ada pengiklanan warna pada iklan cetaknya juga. Jadi yang mengenalkan produk atau diferensiasi produk, dan itu adalah salah satu kekuatan utama merek iPhone, memiliki begitu banyak titik diferensiasi sehingga bisa memiliki banyak iklan. Lalu untuk semua itu ditargetkan untuk membedakan produk yang ditawarkannya, tidak hanya iklan cetak, bahkan iklan video juga melakukan hal yang sama. Jadi mereka memberitahu konsumen satu hal yang menyoroti fitur produk itu tersendiri. Jadi secara keseluruhan itu periklanan dan promosi iPhone digunakan 10 kali lipat pada saat ada produk baru. Jadi mereka akan memulai iklan atau advertisement di video dan surat kabar secara besar-besaran jika ada produk yang baru. Lalu karena jumlah produk dengan
iPhone itu kurang, tidak diragukan lagi bahwa iPhone itu menginginkan setiap produknya menjadi hit tentunya. Selain itu, merek juga bisa mengajarkan banyak kepada pemasar berkaitan dengan diferensiasi, membangun merek, dan yang terpenting inovasi. Jadi berdasarkan pemasaran strategis yang dirancang oleh iPhone, produk iPhone itu menyisir berbagai media iklan yang ada seperti koran atau majalah, hingga media streaming seperti YouTube. Lalu ada gelaran secara tahunan teknologi seperti World Mobile Congress menjadi acara tahunan yang penting bagi Apple. Untuk memperkenalkan produk baru, iPhone itu sekaligus mempresentasikan teknologi baru dari masing-masing jenis handphone mereka yang disematkan pada ponsel keluaran terakhir tersebut. Jadi di Indonesia itu iPhone meluncurkan produk melalui iklan TV atau advertisement. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Wulandari, NIM 5111711132. Saya akan membahas mengenai penetapan harga global pada produk iPhone. Yang pertama, ada cara iPhone menetapkan harga produk. Menurut Kotler, menyebutkan ada beberapa rincian dalam prosedur, yaitu ada 6 langkah dalam penetapan harga. Yang pertama, ada memilih tujuan penetapan harga. Pada awalnya, perusahaan harus memposisikan penawaran pada pasar. Karena semakin jelas tujuan perusahaan, maka semakin mudah perusahaan menetapkan harga. 5 tujuan utama adalah kemampuan bertahan, laba saat ini maksimum, pangsa pasar maksimum, pemerahan pasar maksimum, dan kepemimpinan kualitas produk. Pada penetapan pasar maksimum, perusahaan Apple melakukan penetapan harga memerah pasar, di mana pada mulanya harga iPhone ditetapkan tinggi, dan pelan-pelan harga iPhone turun seiring waktu. Kedua, menentukan permintaan. Setiap harga mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda, dan karena itu akan memiliki berbagai dampak pada tujuan pemasaran perusahaan. Umumnya, permintaan berhubungan terbalik, atau semakin tinggi harga, maka akan semakin rendah permintaan. Kadang konsumen menerima harga mahal untuk mengindikasikan produk yang lebih baik. Meskipun jika harga terlalu tinggi, tingkat permintaan mungkin akan turun. Pada perusahaan Apple mengalami permintaan penurunan di Tiongkok karena faktor ekonomi makro seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain rendahnya permintaan iPhone, di Tiongkok, penjualan iPhone menurun adalah karena jumlah subsidi dari operator yang semakin sedikit. Naiknya harga iPhone di luar negeri karena kuatnya dolar, dan konsumen yang lebih memilih untuk mengganti baterai daripada mengganti ponsel. Diperparah dengan masalah harga iPhone yang dianggap pemahalan. Dalam hal ini, Apple sudah mempertimbangkan penurunan harga iPhone. Strategi penetapan harga Apple tidak berubah di Amerika Serikat. Namun, karena masalah nilai tukar, perbedaan harga iPhone di negara lain menjadi semakin besar. 3. Memperkirakan biaya. Permintaan menetapkan batas atas harga yang dapat dikenakan perusahaan untuk produknya. Biaya menetapkan batas bawah. Karena perusahaan ingin mengenalkan harga yang dapat menutupi biaya produksi, distribusi, penjualan, termasuk tingkat pengembalian yang wajar untuk usaha dan risikonya. Tetapi, ketika perusahaan menetapkan harga produk yang dapat menutupi biaya penuh, mereka profitabilitas tidak selalu menjadi hasil akhirnya. Page Insight menjumlah semua bagian dan manufaktur dari iPhone 11 Pro Max, ditemukan angka sebesar 490,50 US dollar atau sekitar 6,9 juta rupiah. Angka ini 45% dari harga perangkat yang Apple tetapkan di pasar. Sisanya, 55% atau 608,50 US dollar bukanlah keuntungan murni bagi Apple. Perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk menggaji karyawan, iklan, dan biaya lainnya. 4. Menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Perusahaan harus mempertimbangkan harga pesaing terdekat jika penawaran dan perusahaan tidak mengandung fitur yang tidak ditawarkan oleh pesaing terdekat. Perusahaan harus mengevaluasi nilai mereka bagi pelanggan dan menambahkan nilai itu ke harga pesaing. Jika penawaran pesaing mengandung beberapa fitur yang tidak ditawarkan oleh perusahaan harus mengurangkan nilai mereka dari harga perusahaan. Maka saat ini, perusahaan dapat menentukan apakah perusahaan dapat mengenalkan lebih banyak, sama, atau kurang dari pesaing.
5. Memilih metode penetapan harga. Perusahaan memilih metode penetapan harga yang mencakup satu atau lebih dari 3 pertimbangan. Terdapat 6 metode dalam penetapan harga, yaitu penetapan harga markup, penetapan harga tingkat pengembalian sasaran, penetapan harga nilai anggapan, penetapan harga nilai, penetapan harga going rate, dan penetapan harga jenis lelang. 6. Memilih harga akhir. Metode penetapan harga mempersempit kisaran dari mana perusahaan harus memilih harga akhirnya. Dalam memilih harga itu, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan, termasuk dalam kegiatan pemasaran lain. Kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga berbagi keuntungan dan risiko, dan dampak harga pada pihak lain. Strategi Apple dikenal dengan Minimum Advertised Price atau MAP, sebuah langkah di mana Apple meningkatkan diskon grosir ke reseller yang memasarkan produk Apple atau menjualnya di atas harga tertentu. Perencanaan ini memungkinkan pedagang eceran mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tetapi pada saat yang bersamaan mencegah memasang diskon yang menyebabkan harga homogen. Apple menerima beberapa keuntungan, yaitu Apple bisa mendapatkan keuntungan dari penjual langsung dan tidak perlu bersaing dengan harga yang ditawarkan reseller mereka sendiri. Dan yang paling penting adalah Apple mampu mencegah pedagang eceran besar memperoleh kehadiran kuat di pasar yang memberikan kekuatan untuk bernegosiasi dengan Apple di masa depan. Toko eceran mampu menawarkan harga yang lebih variatif dan kita dapat membandingkan harga antar satu toko dengan toko lain. Tetapi, pada waktu yang bersamaan, peraturan Apple bisa menjamin harga produk mereka sama di setiap tempat. Berkat profit margin yang besar, Apple bisa tetap membangun produk-produk berkualitas buat pelanggan. Keuntungan dari harga yang homogen adalah pelanggan lebih jarang mempertimbangkan di mana harus membeli produk Apple karena semuanya hampir sama. Strategi berorientasi pada pelanggan. Strategi berorientasi pada pelanggan yang dilakukan iPhone yaitu market skimming dan strategic sourcing. Market skimming merupakan usaha secara sistematis untuk menjangkau dan melayani segmen pasar yang bersedia membayar harga premium atau harga mahal untuk suatu produk. Sedangkan strategic sourcing merupakan memasar produk akhir yang diproduksi secara domestik, mengalihkan fasilitas produknya ke negara-negara yang berpendapatan lebih rendah dan tingkat upahnya lebih rendah. Dengan target premium dan dengan produk dan promosi untuk mendukung penargetan, iPhone memiliki harga peluncuran atau skimming. Ini adalah harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan banyak ponsel di pasar. Samsung baru-baru ini telah memperkenalkan banyak ponsel untuk menyaingi dengan iPhone. Namun, pelanggan Apple tidak bergeming dan mereka sangat loyal kepada merek Apple dan iPhone. Hal ini yang menarik untuk mengamati dalam kebijakan harga iPhone adalah bahwa Apple tidak menawarkan diskon. Namun, diskon mungkin diberikan dalam bentuk promosi penjualan atau dengan tawaran pertukaran. Tapi, jika tidak ada diskon yang diberikan di iPhone, sebuah harga standar dipertahankan di pasar. Dengan strategic skimming, salah satu pemasok Apple yang terkenal adalah Foxconn, yang merupakan perusahaan Taiwan. Mereka dapat menghasilkan ribuan iPhone setiap hari dengan biaya tenaga kerja yang relatif lebih rendah. Dan jika masalah ketenaga kerjaan yang terjadi di Tiongkok, yaitu upah rendah, lembur berlebihan, kondisi berbahaya, dan lain-lain, Apple dapat memindahkan pabrik perakitan utama ke negara-negara berpenghasilan rendah lainnya, seperti Vietnam, Filipina, tetapi Apple memiliki biaya transaksi yang tinggi untuk mengalihkan pemasok. Faktor situasional analisis. Strategi perusahaan terutama memperhatikan pendistribusian sumber daya yang ada pada daerah-daerah fungsional dan pasar produk dalam upaya untuk memperoleh sustainable advantage terhadap kompetitornya. Sedangkan strategi pemasaran yang termasuk dalam strategi fungsional umumnya lebih terinci dan mempunyai jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan strategi perusahaan. iPhone memiliki strategi perusahaan dan strategi pemasaran, yaitu pengalaman konsumen yang baik dengan produk iPhone. Jika menginginkan produknya unggul di antara produk-produk lain, iPhone selalu update, berinovasi, dan menjaga komunikasi dengan konsumennya.
iPhone selalu menyesuaikan harga yang konsisten, dan iPhone memiliki harga eksklusif untuk memberikan kualitas yang tinggi. Maka dari itu, iPhone memiliki keuntungan yang berkelanjutan. Pada karakteristik produk dapat didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Secara lebih terperinci, meliputi barang, kemasan, merek, label, pelayanan, dan jaminan. iPhone dengan logo Apple mendefinisikan visi Steve Jobs, yaitu terjangkau, ramah, menyejukkan, modern, tetapi tidak elok. Dengan logo itu, Steve Jobs menciptakan merek untuk menanamkan karakteristik produk-produk Apple, salah satunya smartphone. Nama saya Ferry Azharul Hakim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saluran pemasaran. Menurut Kotler dan Keller, pada tahun 2008, saluran pemasaran atau marketing channel adalah sekelompok organisasi yang bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Saluran pemasaran adalah seperangkat alur yang diikuti produk atau jasa setelah diproduksi, berakhir dalam pembelian dan digunakan oleh pengguna akhir. Selain itu, terdapat 3 contoh saluran pemasaran, antara lain saluran pemasaran konsumen, saluran pemasaran industri, dan saluran pemasaran jasa. Pada saat ini, perusahaan Apple menggunakan saluran pemasaran konsumen tingkat 2 dan pemasaran industri tingkat 3. Saluran ini menyalurkan barang yang dihasilkan oleh produsen kepada pelanggan industri dengan cabang penjualan, perwakilan industri, dan distributor industri sebagai perantara. Perusahaan iPhone menjual barangnya melalui distributor, pedagang grosir, pengecer, dan sampai ke tangan konsumen. Hal ini dilakukan karena banyaknya pengguna gadget di seluruh penjuru dunia yang ingin menggunakan produk Apple, sehingga distributor maupun pengecer dapat menjual kembali ke seluruh pelosok dunia. Distributor Apple terbesar yaitu berada di Australia, Cina, Republik Ceko, Jepang, Singapura, dan Amerika Serikat. Apple pun masih berusaha untuk mengembangkan distribusi di berbagai negara agar mudah dijangkau oleh semua kalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Muhammad Hasan Akmal Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi fisik. Distribusi barang dapat dibedakan antara saluran untuk memindahkan barang secara fisik dan saluran untuk memindahkan hak kepemilikan barang. Jika yang pertama ialah yang berhubungan dengan saluran distribusi atau channel of distribution, maka yang kedua merupakan kegiatan-kegiatan yang disebut distribusi fisik atau physical distribution. Distribusi fisik adalah segala kegiatan untuk memindahkan barang dalam kuantitas tertentu ke suatu tempat atau wilayah tertentu dan dalam jangka yang tertentu pula. Perpindahan fisik ini bisa berupa perpindahan barang jadi dari jalur produksi ke konsumen akhir dan bisa juga perpindahan bahan mentah dari sumber ke jalur produksi. Fungsi-fungsi distribusi fisik ini antara lain meliputi transportation, yakni memilih cara yang tepat untuk memindahkan barang ke tempat yang jaraknya jauh. Ini merupakan fungsi utama distribusi fisik. Alternatif moda angkutan dapat meliputi rel, kereta api, truk, air, kapal, udara melalui pesawat, ataupun memakai jaringan pipa khusus transportasi distribusi produk. Pada perusahaan Apple, ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui kapal laut untuk distribusi antar pulau dan melalui truk atau kendaraan logistik lainnya untuk distribusi yang bisa melalui jalur darat. Inventory sentral ialah pemilihan alternatif apakah penyimpanan harus dilakukan tersebar atau terpusat. Inventory sentral pada perusahaan Apple yaitu dilakukan secara tersebar. Terdapat beberapa penyimpanan alternatif agar proses distribusi lebih efektif dan efisien. Lalu yang selanjutnya ada storage and warehousing, yakni menyimpan barang untuk sementara, menunggu untuk dijual atau dikirim lebih lanjut. Material handling ialah material handling ialah pemilihan alat yang tepat untuk memindahkan barang ke tempat yang dekat, seperti ke kendaraan, ke retail store, ke gudang, dan sebagainya. Seperti perusahaan elektronik umumnya, perusahaan Apple menggunakan material handling yang sudah melalui uji standarisasi terlebih dahulu. Protective packaging ialah penentuan wadah langsung barang supaya terhindar dari berbagai
kerugian yang timbul selama progres pengiriman. Perusahaan Apple menggunakan desain yang elegan dan mewah, dan semenjak Apple meluncurkan iPhone 7 sampai iPhone 11 menggunakan istilah green pill. Setiap produk iPhone dikemas dengan plastik tipis di bagian luar sebagai tanda bahwa produk ini belum dibuka atau masih resmi tersegel dari Apple. Selain desain yang mewah dan elegan, tentu kemasan dari iPhone ini memiliki tingkat keamanan yang baik yang melindungi produk dari Apple tersebut. Yang selanjutnya adalah border processing, ialah kegiatan-kegiatan seperti mempersiapkan dokumen, penentuan syarat-syarat pengiriman, dan lain sebagainya. Perusahaan sebesar Apple tentunya sudah memiliki dan mempunyai dokumen maupun syarat pengiriman. Yang selanjutnya terdapat kesimpulan. Hasil simpulan yang kelompok kami simpulkan adalah iPhone memiliki kualitas produk dengan keunggulan tersendiri dan berbeda dengan produk smartphone lain seperti performa tinggi, chipset prosesor sendiri, Apple Bionic dengan tingkat keamanan yang tinggi, serta sistem operasi atau OS dengan pengembangan yang dilakukan secara berkala sehingga menyajikan tampilan dan pengalaman yang berbeda. Dan ciri khas iPhone yaitu kemampuan fotografi yang tajam serta jernih, tampil elegan dengan ciri khas logo Apple yang sebagian tergigit. Lalu dikemas dengan desain yang simpel dan terkesan mewah, serta memiliki gerai service center yang tersebar di berbagai daerah dan kota besar, atau bisa melakukan layanan melalui website, telepon, dan email. Promosi yang dirancang oleh Apple yaitu menyisir berbagai media iklan yang ada seperti koran atau majalah, TV, hingga media streaming seperti YouTube. Gelaran acara tahunan teknologi seperti World Mobile Congress menjadi acara tahunan yang penting bagi Apple untuk memperkenalkan produk baru iPhone sekaligus mempresentasikan teknologi baru. Strategi penetapan harga yang dilakukan iPhone yaitu penetapan harga berorientasi pada citra merek. iPhone telah menarik perhatian kaum muda dan profesional. Produknya yang canggih, trendy, dan serba bisa, iPhone di mata masyarakat memiliki persepsi yang eksklusif, superior, dan bernilai tinggi. Maka dari itu, produk iPhone memiliki harga premium tetapi masih dapat terjangkau. Apple menyalurkan barang yang dihasilkan kepada para pelanggan industri dengan cabang penjualan, perwakilan industri, dan distributor industri sebagai perantara, di mana perusahaan iPhone menjual barangnya melalui distributor, pedagang grosir, pengecer, lalu sampai di tangan konsumen, agar dapat menjual iPhone di berbagai belahan dunia. Pendistribusian dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur laut dan darat. Jalur laut menggunakan kapal dan jalur darat menggunakan truk. Penyimpanan produk dilakukan secara tersebar agar pendistribusian lebih efektif dan efisien. Apple menggunakan material handling yang sudah melalui uji standarisasi, dan dari segi kemasan iPhone memiliki tingkat keamanan yang baik dan dapat melindungi produk dari Apple tersebut dari perusahaan agar tidak mendapatkan kerugian bagi perusahaan tersebut, dan tentunya mempunyai dokumen maupun syarat pengiriman. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.